Salam kerahiman. Hari ini 4 Januari. Kita akan baca dari 88 dan 89. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 88. Selama adorasi, aku merasakan Allah begitu dekat denganku. Sesaat kemudian aku melihat Yesus dan Maria. Pada waktu melihat mereka, hatiku dipenuhi sukacita dan aku bertanya kepada Tuhan, Yesus, apa yang Engkau kehendaki sehubungan dengan masalah yang diminta Bapa pengakuanku untuk kutanyakan kepadamu? Yesus menjawab, aku menghendaki agar ia tetap tinggal di sini dan agar ia tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri. Aku bertanya kepada Yesus, apakah tulisan yang harus dipasang dapat berbunyi, Kristus Raja Kerahiman? Ia menjawab, aku Raja Kerahiman. Tetapi ia tidak menyebut kata Kristus. Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. 89. Aneh, semua hal terjadi persis seperti yang telah diminta Tuhan. Sungguh, pada minggu pertama sesudah Paskah, gambar itu dihormati secara umum oleh himpunan umat untuk pertama kalinya. Selama 3 hari, gambar itu dipajang dan mendapat penghormatan publik. Karena dipasang tepat pada puncak jendela di Ostra Brahma, gambar itu dapat dilihat dari jauh. Selama 3 hari ini, di Ostra Brahma dirayakan penutupan tahun Yubileum Penebusan Dunia yang menandai 1900 tahun yang telah berlalu sejak sengsara Juru Selamat. Kini aku melihat bahwa karya penebusan terikat erat dengan karya kerahiman yang diminta Tuhan. 88. Aku menghendaki ia tetap tinggal di sini dan agar ia tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri. Itu yang Yesus minta kepada Suster Faustina untuk disampaikan kepada Bapa pengakuannya. Jadi Yesus minta dia tetap tinggal di sini. Kata-kata ini bisa berlaku juga untuk kita semua. Aku menghendaki engkau tetap tinggal di sini dan agar engkau tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri. Kita dalam situasi seperti sekarang ini pasti ada yang merasa, aduh, kenapa ya saya harus alami ini? Harus dialami sampai kapan? Saya lebih baik membebaskan diri saja dari perkara-perkara yang sedang dihadapi. Ada keputusasaan ya, ada pesimis dengan menghadapi situasi yang ada. Tapi mari kita coba renungkan kalau kata-kata Yesus ini berlaku juga untuk kita semua. Yesus sedang meminta kita untuk setia, untuk tidak membebaskan diri. Jangan cari alasan, jangan menghindar, jangan juga berpikir berdasarkan pikiran sendiri. Contoh ya, ada seorang bapak. Dia bercerita, dia katakan, cari jodoh itu harus yang seimbang, setara, supaya komunikasi lancar, cara berpikir lancar, dan lain-lainnya. Jelas ya, kalau ada yang semakin tinggi perbedaannya, pasti ada semakin banyak ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Nah, ini kalau dikaitkan dengan suatu pernikahan, suami sudah mendapatkan istri. Dan kalau istrinya ternyata tidak satu level, tidak setara, memang pasti akan banyak persoalan dan permasalahan. Dan kalau Bapak itu bilang sekarang, kalau dulu, nah saya bilang, itu sesuatu yang pertama nggak mungkin bisa diulang. Kedua,
Selain bicara tentang status istri, tapi lihat juga dengan menikah dengan istri ini, dia punya anak-anak yang hebat-hebat, yang baik, yang menghormat orang tua. Jadi itu satu paket, nggak bisa hanya berpikir bahwa kalau saya menikah sama yang setara, ceritanya pasti lain lagi. Ya, jadi kembali lagi, apa yang sudah terjadi itu coba diterima. Jangan berpikir seandainya, kalau mungkin, dan seterusnya yang nggak ada gunanya. Selanjutnya, waktu Suster Faustina tanya kepada Yesus, Yesus, tulisan yang di bawah itu, apakah boleh saya tulis sebagai Kristus, Raja Kerahiman? Dan jelas Yesus menjawab, aku Raja Kerahiman. Jadi Yesus mau memperkenalkan diri, bukan hanya dia Kristus yang Raja Kerahiman, tapi Yesus. Yesus yang saudara sulung kita. Yesus yang berkorban untuk kita. Yesus yang wafat untuk kita. Yesus yang anak Maria yang lahir, yang menjadi manusia, dan seterusnya. Yesus katakan, aku Raja Kerahiman. Lanjut dikatakan, aku ingin bahwa gambar ini dipajang di muka umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Kembali lagi, keinginan Yesus yang dikatakan itu baru terwujud pada tahun 1935. Pertama kali dipasang di Vilnius di negara Lituania. Itu terjadi pada tanggal 26 sampai 28 April 1935, tepat 1 minggu setelah Paskah. Dan itu terjadi pada tahun Yubileum Penebusan Dunia. Di nomor 89 dikatakan oleh Suster Faustina, aneh. Semua hal terjadi persis seperti yang telah diminta Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan rencanakan, Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga perkataan aneh itu bukan sesuatu yang berunsur negatif, tapi itu adalah suatu pujian, suatu surprise bahwa apa yang terjadi itu persis seperti yang telah diminta oleh Tuhan. Karena memang pada waktu Yesus minta gambar itu dihormati secara publik, nggak kelihatan kemungkinannya, nggak kelihatan step-stepnya sampai bisa gambar itu dihormati secara publik. Pertama, dia minta pada Suster Faustina yang lingkup aktivitasnya sangat lokal. Kedua, dia katakan pada Pastor Sopocko. Pastor Sopocko dosen, bukan kepala paroki. Dia tidak ada kemungkinan memimpin misa dalam perayaan Ekaristi, di mana Yesus minta gambar itu dipasang 1 minggu setelah Paskah dan dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi tahapannya menurut Suster Faustina, bahkan menurut Sopocko juga pasti nggak mungkin terjadi ya. Tapi pertama kita belajar berserah. Kita lakukan bagian kita, biar nanti Tuhan yang selesaikan. Sehingga di sana dikatakan tiba-tiba Pastor Sopocko diminta oleh Bapak Uskup untuk memimpin misa pada perayaan Ekaristi tersebut. Sehingga Pastor Sopocko punya keberanian, inilah kesempatannya. Dia minta izin supaya gambar itu bisa dipasang, ditaruh di jendela, di tempat yang tinggi supaya bisa kelihatan dari jauh. Apakah disetujui? Enggak, mula-mula uskupnya enggak setuju. Tapi di situ kembali lagi perlu kesungguhan, perlu niat, perlu usaha, perlu perjuangan, sehingga akhirnya uskup mengizinkan dan itu terjadi. Jadi luar biasa ya, ikut Tuhan yang diperlukan adalah ketaatan, kesetiaan, dan benar-benar mendengar apa yang Tuhan minta. Kita lakukan bagian kita, selanjutnya Tuhan yang menyelesaikan, yang melanjutkan. Dan di situ Suster Faustina juga katakan, Pastor Sopocko pun pada tahun 1935 tersebut berkhotbah pada hari itu tentang kerahiman ilahi. Dan memang itu yang diminta oleh Yesus.
pada pesta kerahiman ilahi, pastor khotbah tentang kerahiman ilahi. Yesus sendiri menghendaki gambar itu dihormati demi memohon kerahimannya serta hidup penuh belas kasih. Gambar kerahiman ilahi ya, seperti yang kita lihat, melambangkan satu, Yesus yang telah wafat bagi umat manusia. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, di tangannya dan di kakinya ada bekas paku. Kedua, Yesus telah bangkit demi kebahagiaan manusia. Yesus jubah putih berkilauan keemasan itu melambangkan Imam Agung, melambangkan sesuatu yang mulia ya. Yesus sudah bangkit. Gambar ini juga melambangkan yang menerima Yesus tidak akan binasa. Itu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita percaya pada kerahiman Tuhan, maka kita tidak akan binasa. Dan keempat, gambar ini juga melambangkan belas kasih. Belas kasih yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Dengan kita melihat gambar Yesus yang Maha Rahim, gambar Tuhan yang Maha Rahim ini, kita ingat akan pengorbanan Yesus. Kita ingat akan pertolongan Tuhan Yesus. Kita juga ingat akan bantuan-bantuan yang Yesus lakukan untuk menolong orang-orang yang menderita. Dan juga dengan pertolongan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya pada Tuhan. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. Di sini kita lihat lagi ya bahwa dengan gambar yang dikatakan ya lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. Sang Sabda yang menjelma, Allah menjelma menjadi manusia. Allah datang ke dunia untuk menolong orang. Menolong kita semua ya. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. Itu yang Yesus katakan ya. Sang Sabda yang menjelma adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Manusia itu kecil, manusia itu papa, manusia itu tidak berdaya, manusia itu nggak ada apa-apanya. Nah, untuk menyelamatkan manusia yang seperti itu, maka Allah menjadi manusia, menjadi orang yang juga kecil, orang yang tidak berdaya, orang yang papa. Dia lahir ke dunia untuk menjadi dalam tanda kutip setara dengan kita-kita manusia, orang-orang kecil ini. Karena tanpa merendah, tanpa berusaha jadi sederajat, tetap merupakan hal yang seperti sedekah. Pernah ya, saya juga mention beberapa waktu yang lalu. Kalau kita memberi, merasa derajat kita lebih tinggi daripada yang menerima. Itu yang sepertinya berlaku dalam dunia umumnya. Yang memberi berarti punya. Yang menerima enggak punya. Antara yang punya dan tidak punya, terlihat seolah-olah yang memberi itu, yang punya itu derajatnya lebih tinggi daripada yang menerima. Nah, di dalam kerahiman Tuhan, Tuhan mau menunjukkan bahwa untuk menolong kita-kita manusia berdosa, untuk menolong kita-kita orang kecil, maka Tuhan Sang Sabda juga turun ke dunia menjadi manusia, menjadi setara dengan kita. Karena dikatakan juga lebih lanjut bahwa kalau yang memberi derajatnya masih tinggi dari yang menerima, ini seolah-olah merupakan sedekah, belum setara. Bahkan dalam devosi kerahiman ilahi, kalau kita benar-benar mendalaminya, justru kita yang memberi harus derajatnya lebih rendah daripada yang menerima. Supaya yang menerima itu tidak merasa objek, tidak merasa
yang perlu dibantu, dikasihani, tapi mereka merasa dimanusiakan. Mereka merasa dihargai, diangkat derajatnya setara dengan yang memberi. Allah memberikan dirinya supaya kasihnya bisa dialami oleh kita semua. Kalau sifatnya di atas, kita hanya menerima, tapi kita nggak belajar sesuatu. Allah ingin supaya kita belajar dan Allah menjadi manusia. Hidup dalam hidup kita sehari-hari, benar-benar mengalami kehidupan seperti kita. Harus mengungsi ke Mesir karena takut dibunuh, diusir, dipersalahkan, dituduh macam-macam. Itu yang kita alami sebagai manusia. Bedanya Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu aja renungan untuk hari ini. Mari kita masuk ke dalam doa untuk memanjatkan apa-apa yang kita dapatkan hari ini untuk menjadi pegangan untuk hari-hari kita yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini dan kami mendapatkan konfirmasi dari Yesus sendiri bahwa aku adalah Raja Kerahiman. Yesus yang kami kenal, yang kami sembah, yang kami tahu kehidupannya dari mulai lahir dari palungan sampai dia wafat di salib adalah Yesus yang adalah Raja Kerahiman. Berkati kami Tuhan, jamahlah kami agar kami bisa hidup menurut kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau yang atur semuanya. Begitu pula seperti Pastor Sopotsko, Engkau yang atur apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan jangan menghindar. Ajar kami juga Tuhan untuk berani menerima tugas-tugas daripada-Mu, mendengarkan firman-Mu, mengerti rencana-Mu, dan juga setia melakukannya. Berani menerima apapun yang terjadi dan setia melakukannya dan selalu meminta kekuatan daripada-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk menghormati gambar kerahiman ilahi yang sudah Engkau berikan kepada kami sebagai wadah. Bukan hanya sebagai hiasan, tapi sebagai wadah untuk kami belajar rendah hati dan juga belajar untuk menjadi sederajat dengan orang yang kami tolong. Bukan sebagai sedekah, tapi sederajat dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Urapi kami Tuhan agar kami menjadi rendah hati seperti Engkau rendah hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.